Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Hedartiani. Saya dari kelas APNU 3. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang resume dari buku William Endan. Oke, di bagian pertama kita sudah bisa melihat di sini ada bagan atau mind mapping dari pembahasan yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang peramalan ekstrapolatif. Peramalan ekstrapolatif sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada analisis antara waktu klasik, yang kedua ada estimasi tren linear, yang ketiga ada waktu berskala nonlinear, yang keempat ada pembobotan eksponensial, yang kelima ada transformasi data, yang keenam ada metodologi katastropik. Apa sih peramalan ekstrapolatif itu? Peramalan ekstrapolatif yaitu metode dan teknik peramalan ekstrapolatif yang memungkinkan analisis untuk membuat proyeksi atas dasar data masa kini dan data masa lalu. Peramalan ini biasanya didasarkan pada beberapa bentuk analisis antar waktu, yakni analisis data numerik yang dihimpun pada beberapa titik waktu dan ditampilkan secara kronologis. Peramalan ini juga telah dipakai untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya penduduk, konsumsi energi, kualitas hidup, dan beban kerja badan pemerintahan. Peramalan ekstrapolatif ini bersandar pada 3 asumsi dasar. Yang pertama ada persistensi, yaitu pola-pola yang teramati di masa lampau, akan tetapi ditemui di masa depan. Jika konsumsi energi telah meningkat di masa lalu, begitu juga di masa depan. Yang kedua ada keteraturan, yaitu variasi pada masa lalu yang ditunjukkan oleh kecenderungan akan terulang jelas di masa depan. Yang ketiga ada reliabilitas dan validitas data, yakni pengukuran tren akan reliable, yaitu bersifat cermat dan konsisten internal, dan valid mengukur apa yang hendak akan diukur. Contohnya pada statistik kriminal sebagai alat ukur yang relatif tidak cermat atas jumlah kejahatan yang sebenarnya. Jika ketiga asumsinya dipenuhi, maka peramalan ekstrapolatifnya lebih baik dibandingkan intuisi tentang dinamika perubahan dan memberikan pemahaman yang besar tentang situasi masyarakat di masa depan. Jika tidak dipenuhi salah satunya, akan memberikan hasil yang tidak akurat. Analisis antar waktu klasik terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada tren sekunder, yang kedua ada variasi musiman, yang ketiga ada fluktuasi yang bersiklus, yang keempat ada perpindahan tak teratur. Kecenderungan sekuler pertumbuhan atau penurunan yang lurus dalam jangka panjang dari suatu data antara waktu yang berulang secara periodik dalam setahun kurang. Contohnya terdapat pada naik turun produksi penjualan. Estimasi tren linear, yaitu sebuah teknik standar untuk mengekstrapolasikan tren, suatu prosedur yang menggunakan analisis regresi untuk memperoleh estimasi matematis yang cermat tentang situasi sosial di masa depan, yang berlandaskan pada nilai yang teramati antar waktu. Regresi linear didasarkan pada asumsi persistensi, keteraturan, dan rehabilitasi data. Jika regresi ini digunakan untuk mengestimasi suatu tren, maka data antar waktu harus tidak berbentuk kurva linear. Karena setiap bentuk yang mengubah linearitas yang menghasilkan ramalan dengan kesalahan yang cukup besar. Namun, regresi linear juga digunakan untuk menghilangkan komponen tren linear dari satu rangkaian yang memperlihatkan variasi musiman dan fluktuasi siklikal. Analisis regresi memiliki 2 sifat utama. Yang pertama ada penghapusan deviasi, yang kedua deviasi yang dikuadratkan bernilai minimum. Kedua sifat analisis regresi ini dilukiskan dengan data hipotesis. Perhitungan ini menggunakan data tentang konsumsi energi. Begitu nilai A dan B telah dihitung, perkiraan tentang total konsumsi energi dapat dibuat untuk membuat tahun di dalam rangkaian waktu yang teramati, atau untuk 1 tahun di masa depan. Membuat ilustrasi tentang aplikasi linear, kita telah menggunakan suatu rangkaian waktu dengan angka tahun yang ganjil.
Kita menganggap pertengahan rangkaian itu sebagai titik pusat dan memberi kode 0. Tetapi jelas bahwa ada banyak rangkaian waktu yang berisi angka tahun yang genap, dan sebuah prosedur yang berbeda harus digunakan untuk menemukan setiap nilai waktu, karena tidak ada tahun tengahnya. Prosedur yang digunakan untuk rangkaian waktu dengan angka genap adalah untuk membagi rangkaian itu ke dalam dua bagian sama dan mengkode nilai waktu dalam interval 2. Ada beberapa hal dalam mengekstrapolatifkan tren sekuler. Yang pertama, rangkaian waktu harus linear, yakni menampilkan suatu kenaikan atau penurunan yang tetap dalam nilai sepanjang garis tren. Yang kedua, argumen plausibel haruslah diberikan untuk memperlihatkan bahwa pola harus historis. Yang ketiga, pola harus berbentuk reguler. Waktu berskala nonlinear. Waktu berskala yang tidak memenuhi kondisi linearitas, persistensi, dan keteraturan. Keteraturan ini dipilah menjadi 5. Yang pertama ada osilasi, yaitu bersifat tetap, teratur, dan tidak memperlibatkan peningkatan atau penurunan yang konstan. Yang kedua siklus, fluktuasi nonlinear yang terjadi antar tahun atau lebih lama. Yang ketiga ada kurva pertumbuhan, ini menunjukkan baik perkembangan kumulatif dalam tingkat pertumbuhan suatu rangkaian waktu bisa saja menurunkan kumulatif dalam pertumbuhan atau kombinasi keduanya. Yang keempat ada kurva penurunan, yakni pasangan dari kurva pertumbuhan yang memperlihatkan derajat penurunan dan peningkatan dalam suatu waktu. Yang kelima, katastrofi, yakni memperlihatkan ketidakstabilan yang tiba-tiba. Transformasi data. Transformasi logaritmik semacam ini bisa digunakan dalam analisis kebijakan publik untuk mengekstrapolasikan tren pertumbuhan lain yang penting meliputi pendapat nasional, populasi, dan belanja pemerintahan. Metode katastrofi. Suatu lapangan di dalam cabang matematika biasa disebut sebagai topografi, yaitu menyediakan wawasan yang berguna. Metode ini melibatkan studi sistematik dan matematis dari proses yang tidak kontinu. Dirancang secara khusus untuk meramal kecenderungan di mana perubahan kecil akan menghasilkan perubahan besar. Penerapan di analisis kebijakan publik. Yang pertama, proses diskontinu, proses penting dalam fisika, biologi, dan sosial. Yang kedua, sistem sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh, yakni sistem sosial sebagai sebuah keseluruhan yang seringkali memperlihatkan perubahan yang merupakan penjumlahan dari pembagiannya. Yang ketiga, penundaan secara inkremental, yaitu pilihan yang inkremental memperlibatkan perbandingan yang berubah dan berlanjut dari kebijakan yang diadopsi dengan semua alternatif yang mendekatinya. Yang keempat, perubahan kebijakan secara katastrofik, yaitu pembuatan kebijakan secara inkremental yang menunda perubahan katastrofik sampai titik paling akhir yang dimungkinkan. Penerapan utama dari metodologi katastrofi dalam analisis kebijakan publik adalah pada wilayah opini publik. Metodologi katastrofi menyediakan konsep dan teknik untuk memahami proses kebijakan yang diskontinu. Metodologi katastrofi ini berusaha memberikan alasan teoritik yang masuk akal bagi berlangsungnya peristiwa di masa depan. Metodologi ini paling baik dipandang setidaknya untuk saat ini sebagai suatu bentuk peramalan ekstrapolatif. Sekian penjelasan dari resume buku William Endan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.